Video jenis-jenis public speaking dibawakan oleh Dr. Ira Mirawati, MSI, diproduksi oleh tim Disa-Bisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Halo semuanya, semangat pagi! Nah, perkenalkan saya Ibu Ira. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari apa saja sih jenis-jenis public speaking. Ternyata ada banyak loh jenisnya ya. Selain itu kita juga akan mempelajari jenis-jenis pembicara. Ada apa aja tuh jenis-jenis pembicara? Terus kita, teman-teman termasuk jenis yang mana? Atau teman-teman pengen menjadi yang seperti apa? Nah, selain itu kita juga akan mempelajari jenis-jenis pendengar kita, jenis-jenis penonton, jenis-jenis halayak kita. Sehingga kita tahu karakter mereka itu seperti apa. Nah, apa gunanya kita mempelajari itu semua? Supaya kita bisa tahu, bisa memilih pesan yang paling tepat, yang paling cocok untuk mereka itu apa. Terus kita juga bisa menempatkan diri kita dengan baik sesuai dengan karakteristik audiens atau pendengar kita itu seperti apa. Oke, tidak usah berlama-lama, kita sama-sama dengarkan penjelasan berikut ini. Jenis-jenis public speaking. Public speaking memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan tujuan dan kondisi. Berikut merupakan jenis-jenis public speaking. Pertama, ceremonial speaking. Apa yang dimaksud dengan ceremonial speaking? Ceremonial speaking adalah pidato yang berlangsung dalam acara resmi seperti peresmian, peringatan hari besar, dan pidato pernikahan. Contohnya, saat seorang dekan memberikan sambutan dalam acara wisuda. Kedua, demonstrative speaking. Apa itu demonstrative speaking? Demonstrative speaking adalah salah satu bentuk pidato yang juga mengandung praktik langsung oleh komunikatornya. Biasanya, dalam bentuk pidato ini, pembicara mengangkat topik yang mengajarkan audiens tentang suatu teknik, tips, atau cara menyelesaikan sesuatu. Layaknya seorang pemasar yang memperagakan bagaimana menggunakan produk yang ditawarkannya. Ketiga, informative speaking. Informative speaking atau speaking to inform, yaitu berbicara untuk menyampaikan informasi. Pidato ini dapat dikatakan berhasil tergantung seberapa banyak audiens yang memahami isi pidato tersebut, keakuratan isi pidato, dan kredibilitas public speaker sebagai pembawa pesan. Bentuk pidato ini dapat ditemukan pada presentasi, seminar, dan pelatihan. Keempat, persuasive speaking. Apa itu persuasive speaking? Persuasive speaking merupakan jenis pidato di mana public speaker berusaha membujuk atau mengubah opini pendengar mengenai suatu ide atau produk. Hal yang harus diperhatikan oleh public speaker ialah antusiasme pada saat berbicara tanpa menyinggung pihak manapun. Pidato ini biasanya dibawakan oleh orang-orang marketing untuk menjual produk maupun politikus yang menyampaikan gagasannya. Kelima, speaking to actuate. Speaking to actuate yaitu pidato yang tujuannya menggerakkan audiens agar mengambil suatu tindakan. Jenis pidato ini berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada persuasive speaking, karena tidak hanya mengubah ide atau gagasan seseorang, melainkan membuat seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, saat motivator menggerakkan audiens untuk berusaha semaksimal dan sebaik mungkin setiap harinya. Terakhir, atau yang keenam, speaking to entertain, yaitu berbicara untuk menghibur. Secara umum, pidato yang menghibur adalah pidato yang dirancang untuk memikat perhatian penonton dan menghibur mereka tanpa mengurangi kejelasan pesan utama yang disampaikan. Demikian jenis-jenis public speaking. Materi selanjutnya ialah jenis pembicara. Jenis-jenis pembicara. Pertama, pembicara transformasional. Merupakan pembicara yang ingin melibatkan perubahan nyata pada bentuk maupun sifat tertentu. Sebagaimana arti dari transformasi, yaitu perubahan, hal ini berkaitan dengan perubahan audiens secara nyata. Biasanya, public speaking didukung dengan pengalaman pembicara itu sendiri agar audiens masuk ke dalam makna dan nuansa yang berusaha dibangun. Kedua, pembicara inspiratif atau yang kita kenal sebagai motivator, yaitu pembicara yang memberikan inspirasi atau alasan akan melakukan sebuah tindakan dan menggerakkan akal maupun emosi orang lain. Adanya nilai atau tema tertentu yang diekspresikan oleh pembicara jenis ini agar dapat berpikir lebih luas, berinovasi,
berani untuk mencapai suatu hal. Terdapat beberapa kategori untuk pembicara jenis ini. Biasanya, terbagi menjadi pembicara yang membawa tema tentang pengembangan diri, prestasi, dan keahlian di bidang tertentu. Ketiga, pembicara instruktif atau pendidikan. Jenis pembicara yang memberikan instruksi berupa pelatihan atau informasi intelektual, moral, dan sosial kepada seseorang. Jenis pembicara ini biasanya dikategorikan sebagai seorang profesor, jurnalis, ilmuwan, maupun sosok profesional pada suatu bidang yang memiliki kekuatan dalam pengetahuannya. Sosok tadi juga biasa dikenal sebagai tenaga pendidik yang memiliki tujuan utama untuk menyampaikan pengetahuan mereka. Keempat, pembicara aktivis. Merupakan pembicara yang menggunakan pekerjaan penuh waktu mereka untuk menyebarkan ide-ide. Para pembicara aktivis hadir di kondisi tertentu untuk mendorong orang lain dalam mendukung visi-misi tertentu. Layaknya pendemo maupun politikus yang ingin menanamkan nilai mereka. Hal ini dapat berpengaruh baik dan buruk tergantung pada niat dan tujuan. Kelima, pembicara agenda tersembunyi. Tujuan pembicara ini adalah untuk menjual, bukan untuk menginspirasi atau mendidik. Biasanya jenis pembicara ini tampil pada acara bisnis secara terselubung. Hal ini tentu sudah memiliki kesepakatan dengan penyelenggara acara. Pembicara agenda tersembunyi memasarkan produk maupun diri mereka sendiri menggunakan kesempatan yang sudah mereka miliki. Jenis-jenis pendengar. Mendengar merupakan dasar seseorang dalam berkomunikasi. Kegiatan ini merupakan hal kedua setelah bernafas yang sering dilakukan manusia. Lebih dari itu, sebagai public speaker, kita juga harus mengerti bagaimana halayak menerima pesan yang kita sampaikan, dan untuk itu, kita juga perlu memahami jenis-jenis pendengar. Pertama adalah mendengar. Mendengar yaitu hal yang dilakukan tanpa harus mencoba. Hal ini dikarenakan mendengar merupakan respons tubuh terhadap gelombang suara yang melibatkan otak kita untuk memprosesnya. Dalam proses ini, dapat terjadi apa yang disebut sebagai asosiasi pendengaran, di mana kita mencocokkan apa yang kita dengar dengan yang sebelumnya pernah ditemui dalam memori kita. Kedua adalah mendengarkan. Ketika mendengar adalah hal yang tidak disengaja, mendengarkan melibatkan kesadaran kita untuk memperhatikan suatu suara. Tubuh kita mendengar, tetapi kita perlu menggunakan upaya yang disengaja untuk benar-benar mendengarkan. Mendengarkan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, ketika kita mendengar dan memperhatikan pada hal-hal yang kita sukai, seperti lagu, humor dalam sitkom televisi, atau ucapan aktor pada suatu drama, kita sedang terlibat pada mendengarkan apresiatif. Kedua, ketika kita mendengarkan teman atau anggota keluarga untuk membangun hubungan, menawarkan dukungan, menunjukkan empati dengan mereka, kita terlibat pada mendengarkan relasional. Ketiga, ketika kita mendengarkan terapis, konselor, dan mediator konflik dapat disebut dengan mendengarkan terapeutik atau empati. Keempat, ketika kita mendengarkan untuk memperhatikan poin-poin penting yang mempengaruhi atau menginformasi penilaian kita, seperti pada acara politik atau perdebatan, kita terlibat pada mendengarkan kritis. Dan yang terakhir adalah ketika kita fokus mendengarkan untuk mendapatkan informasi, maka kita terlibat pada mendengarkan informasi. Namun, terlepas dari semua jenis mendengarkan dapat disebut sebagai seni yang hilang. Saat ini sering terjadi ketika seseorang sedang berbicara, komunikan tidak memperhatikan pesan yang disampaikan dan fokus pada hal lain. Ternyata, mencoba mengingat apa yang kita dengar merupakan suatu tantangan juga ya. Tanpa perhatian dan keinginan untuk mengingat, pesan yang disampaikan tidak dapat diterima secara maksimal. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan mengenai apa saja jenis-jenis public speaking, apa saja jenis-jenis pembicara, dan apa saja jenis-jenis pendengar kita. Gimana? Menarik kan? Ternyata ada banyak ya jenisnya ya. Nah, mudah-mudahan dengan memahami itu semua, kita bisa tahu dan bisa memilih jenis public speaking kita akan seperti apa, kita ingin jadi pembicara seperti apa, dan bagaimana kita menempatkan diri di hadapan pendengar kita. Jadi, sebenarnya public speaking itu bukan hanya tentang menyusun materinya saja loh, bukan hanya tentang mencapai tujuan kita nyampein materi itu apa, tapi bagaimana kita menjalin interaksi yang baik antara pembicara dan juga pendengar kita. Oke, buat teman-teman semua mungkin boleh tulis ya di kolom komentar, teman-teman tuh sebenarnya ingin jadi pembicara yang seperti apa?
Nah, selain itu teman-teman di kolom komentar juga bisa menuliskan kalau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai materi ini. Oke, sekian untuk pembelajaran kita pada sesi ini. Terima kasih dan semangat selalu! Keberhasilan presentasi kita akan dinilai bukan dari pengetahuan yang kita sampaikan, tetapi bagaimana pendengar menerimanya, oleh Lily Walters.